Sebelumnya terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan rekan-rekan lain yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya di sini kami adalah Aliansi BEM SEUI, bersama-sama ingin menyatakan satu pernyataan kolektif dari kita semua atas hal-hal yang saya rasa kita semua sudah cukup mengikuti di sosial media atas hal-hal yang terjadi. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Sebelumnya izinkan saya memulai dari kronologi yang terjadi pada 12 April 2026, di mana IKM UI dan masyarakat Indonesia dikejutkan oleh terbongkarnya isi percakapan sebuah grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui sebuah akun X yang bernama Sampah FHUI. Isi percakapan tersebut memuat pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, mulai dari sesama mahasiswa bahkan hingga para dosen di fakultas mereka sendiri. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, mengingat mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya paling sadar hukum. Mereka, para pelaku, juga merupakan pejabat tinggi pada organisasi mahasiswa baik di FHUI dan di tempat-tempat lain, dengan rincian nama sebagai berikut: Irfan Khalis, Keona Ezra Pangestu, Muhammad Deica Putratama, Fayez Rizal, Muhammad Valenza Rabbani Putra Harisman, Munif Taufik, Priya Danuputra Priyambodo, Dipatya Sakawisesa, Muhammad Kevin Adriansyah, Muhammad Ahsan Raikel Farel, Muhammad Nashwan Azizullah, Simon Patrick Bungaran Pangaribuan, Anargia Haifa Ustagitaya, Nadil Zahran Fernandi, Raffi Muhammad, dan Rifat Bayu Aji Susilo. Setelah hal itu mengejutkan kita semua, kita tentu meminta kejelasan dari para korban. Dan sayangnya, banyak informasi yang beredar, justru statement-statement yang mereka kemukakan di depan tidak sesuai dengan apa yang mereka kemukakan di belakang. Banyak yang menyampaikan percakapan-percakapan yang kembali bocor, yang mengatakan bahwa mereka menyatakan diri aman, mereka seolah kebal hukum, mereka bahkan mengatakan sendiri mereka punya power di kampus ini, mereka punya backingan yang akan membackup mereka, dan itu mereka nyatakan secara nyata-nyata. Di sini kita melihat adanya sebuah ironi bahwa kasus kekerasan seksual separah ini dinormalisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya paling sadar hukum. Dan lack of remorse, tidak adanya penyesalan yang mereka rasakan, adalah penghinaan terhadap supremasi hukum yang seharusnya mereka adalah orang yang paling menjaga hal tersebut. Kalimat mereka yang menyatakan bahwa mereka akan aman, memiliki backup dan sebagainya, itu juga merupakan penghinaan terhadap integritas kampus. Di sini kami menyatakan dengan tegas dan dengan berani bahwa anak siapapun itu, keluarga siapapun itu, baik polisi, TNI, lawyer, atau punya keluarga di dalam kampus, apapun itu, mereka tidak boleh melangkahi hukum yang seharusnya mereka sendiri paling jaga dan pelajari di kampus. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar mereka betul-betul menjalani hukuman dan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Mereka tidak boleh lolos dari peraturan yang disusun oleh negara dan oleh kampus sendiri, di mana mengacu pada peraturan rektor yang merupakan peraturan lanjutan dari Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Kampus wajib memberikan sanksi administratif berat bagi para pelaku kekerasan seksual yang direalisasikan dengan mencabut sebagian hak-hak pelaku atau bahkan mengeluarkan pelaku dari Universitas Indonesia. Kalimat mereka yang merasa terlalu tinggi untuk dijatuhkan seharusnya sudah cukup untuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan ketidakadaan rasa bersalah atau lack of remorse dari diri mereka. Bahkan mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaku merupakan bentuk pelecehan
kekerasan fisik yang merendahkan harkat dan martabat korban dan dapat diancam dengan pidana kurungan 9 bulan dengan denda maksimal 10 juta rupiah. Di sini kami menunggu langkah dari pihak kampus. Kami tentu menghargai beberapa forum yang kemarin telah dilaksanakan di UI. Tapi di sini kami menunggu langkah resmi dari kampus Universitas Indonesia ketika kampusnya dikangkangi oleh sebagian mahasiswa yang merasa punya power, yang merasa hal ini bisa mereka lewati, yang mereka hanya menunggu waktu sampai isu ini padam dan mereka bisa lolos. Mereka yang di depan kita mengatakan permohonan maaf sebesar-besarnya, tapi di belakang mengatakan bahwa mereka mempunyai relasi kuasa. Yang seharusnya mereka sendiri sebagai anak fakultas hukum mengetahui equality before the law. Di sini kami semua datang dengan berbagai sikap dan tuntutan yang satu, yang padu untuk mengawal kasus ini dan menunggu respons dari kampus. 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap penundaan, setiap hari di mana kampus belum berbicara dan belum bertindak akan menjadi penilaian publik dan penilaian kami semua sebagai mahasiswa. Apakah kampus bisa melaksanakan 9 nilai yang diajarkan kepada kita? Kita akan melihat, kita akan menunggu. Di sini UI harus menunjukkan apakah dia bisa mempertahankan integritas kampusnya, nilai-nilai kampusnya, atau dia membiarkan dirinya dilecehkan juga oleh mahasiswa yang terang-terangan merendahkan kampus, sistem kampus, hukum yang ada di kampus dan di Indonesia. Beberapa tuntutan-tuntutan telah kami susun secara lebih detail yang akan disampaikan oleh kawan kami, yaitu Dimas. Tuntutan kami, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Saudara Fatimah, maka Lansbem se-Universitas Indonesia mewakili KMUI dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa marah dan terhina akan terjadinya kasus ini, menuntut langkah nyata dan radikal yang tegas sebagai berikut. 1. Hilangkan intervensi dan tekanan pusat melalui Kemendikti sebagai pemegang otoritas tertinggi pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi tidak boleh diam. Kami meminta kementerian turun tangan sehingga kasus ini tidak diputuskan oleh birokrasi kampus. Pastikan audit investigasi. Kami menuntut Mendikti mengirim tim khusus untuk memeriksa kinerja Satgas PPKUI. Periksa mengapa kasus 16 mahasiswa ini bisa terjadi dan mengapa banyak kasus lama yang masih menggantung tanpa kejelasan. Kasus ini adalah peringatan keras bagi UI. Kementerian harus mengevaluasi status UI sebagai institusi pendidikan. Jika terus membiarkan predator seksual bebas berkeliaran di kampus tanpa hukuman. Pastikan hapus intervensi orang dalam. Pastikan proses hukum bersih dari campur tangan pihak manapun. Termasuk juga klaim backingan yang dibanggakan oleh para pelaku. Maka dari itu, kami aliansi BEM SUI membawa beberapa poin tuntutan sebagai berikut. 1. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Rektor UI untuk menghentikan status kemahasiswaan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop out. Menuntut Rektor UI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak Rektor UI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menghirup udara bebas di kampus kita, meskipun terbukti pernah melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual lainnya. Kelima, membekukan dan mencabut seluruh hak organisasi para pelaku dalam seluruh struktur IKM UI secara permanen. Demikian pernyataan sikap yang dapat kami sampaikan sebagai aliansi BEM seluruh Universitas Indonesia. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang terus melawan!
Nama saya Timotius Raja Guguk, saya selaku kuasa hukum beberapa korban dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya bagi semua publik, bagi semua masyarakat, pihak universitas, fakultas, dan juga semua teman-teman mahasiswa di sini yang sangat-sangat membantu kami untuk dapat membongkar kasus ini, yang mana kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2025. Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025. Jadi saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya mereka dari tahun 2025 setiap kali masuk ke kampus, setiap kali masuk kelas mereka tahu kapanpun para pelaku itu bisa membicarakan mereka, melecehkan mereka di depan hadapan mereka sendiri dengan sarana yang mereka bilang sebagai grup privat tersebut. Saya sendiri baru memegang kasus ini dari mulai Lebaran tahun ini, di mana beberapa korban yang sudah tidak kuat akhirnya mencoba untuk mencari bantuan. Dan yang semua harus tahu, ini sangat-sangat tidak mudah untuk korban. Kenapa? Karena di sini pelaku ada 16 orang. Mereka semua memiliki jabatan di kampus. Korban merasa apabila ini dinaikkan pada waktu itu, apakah mungkin masyarakat akan menilai bahwasannya ini adalah hal yang sangat wajar. Ini adalah hal yang lumrah dilakukan, dan korban malah akan didiskreditkan. Dan jujur itu terjadi juga. Walaupun saya merasa juga hampir semua masyarakat mendukung, tutup ada beberapa pihak-pihak yang masih mendiskreditkan perjuangan para korban, yang menyatakan bahwasannya ini semua lebay, ini semua terlalu berlebihan. Dan saya harap untuk pihak-pihak tersebut merenungkan kembali kalimat-kalimat itu. Bagaimana jika kita yang menjadi korban? Bagaimana jika keluarga kita yang menjadi korban? Apakah kalian akan tetap mengatakan hal yang sama? Oleh karena itu saya di sini juga menekankan untuk semua pihak untuk berhenti mencari tahu siapa korbannya. Berhenti mencari tahu bagaimana chat itu bisa menyebar. Berhenti mencari tahu siapa cepunya, gimana cerita itu bisa menyebar. Itu tidak penting. Hal itu hanya akan memberikan tekanan yang lebih bagi korban. Mereka akan merasa takut. Mereka akan merasa apakah salah karena mereka sudah speak up hingga sekarang mereka jadikan target bulan-bulanan. Kok bisa dapat chat itu, bagaimana caranya? Tapi di sini saya tegaskan chat tersebut didapatkan dengan cara yang sah. Tidak ada tekanan, tidak ada pengancaman. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya mereka selama lebih dari 1 tahun memperjuangkan kasus ini. Jadi jangan dianggap ini merupakan hanya bocor yang tidak jelas, yang hanya tidak begitu saja bocor. Ini perjuangan lebih dari 1 tahun semuanya. Dan melihat kasus ini seperti ini, melihat penanganan dari kampus juga, saya menaruh harapan banyak, baik pada pihak universitas maupun pihak fakultas. Permohonan kami sederhana, hanya ada satu sanksi yang kami harapkan, drop out. Drop out merupakan sanksi yang diberikan ketika seorang mahasiswa dianggap sudah tidak lagi layak berkuliah di situ. Alasannya banyak, dia tidak bisa memberikan rasa aman, dia berbahaya bagi mahasiswa yang lainnya, dapat menciderai nilai universitas. Saya rasa semua unsur tersebut sudah terpenuhi. Jangan ada pemikiran bahwasannya untuk di drop out kasusnya itu sudah harus sampai yang lebih berat, yang harus sudah pelecehan fisik dan lain-lain. Korban yang saya wakili terdapat 20 orang. Itu baru yang saya wakili, semuanya mahasiswa. Dari unsur dosen, terakhir saya dengar ada 7 orang. Dan ini masih banyak korban-korban lain yang bahkan mereka sendiri mungkin nggak tahu mereka dihubungin di situ. Jadi saya rasa pihak kampus bisa lebih menaruh perhatian lebih serius ya dalam kasus ini. Jangan menganggap kasus ini hanyalah kasus biasa di mana para lelaki memberikan obrolan-obrolan yang sudah biasa mereka lakukan setiap harinya. Dan saya juga memohon baik itu kepada orang tua murid, orang tua mahasiswa, alumni-alumni senior yang mungkin pada saat masa mereka dulu mereka merasa ini adalah hal yang wajar, kok dipermasalahin? Tidak. Kita tidak bisa mennormalisasi ini. Saya bukan berkata bahwasanya di sini adalah orang suci dan kita sedang menghakimi orang karena kita tidak memiliki dosa. Kita semua punya kesalahan, tapi itu bukan berarti kita harus normalisasi hal seperti ini. Dan ketika kita sudah tahu ada hal yang salah, jangan malah kita biarkan dan kita anggap bahwasanya ini semua berlebihan dan sepertinya korban terlalu mencari hukuman yang
dianggap berlebihan itu semua tidak benar. Jadi mungkin itu harapan saya juga kepada Universitas Indonesia, kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kepada Satgas PPKUI, kepada Dewan Guru Besar UI, Dewan Guru Besar Fakultas Hukum UI, untuk dapat menindak kasus ini sesuai dengan prosedur, dan dengan yang cepat juga. Kami tidak ingin kasus ini terlalu berlarut-larut seperti itu. Dan yang terakhir, saya tetap ingin tegaskan kepada rekan-rekan semua di sini untuk tetap jaga privasi korban. Jangan mencari tahu korbannya siapa, karena yang saat ini korban perlukan itu adalah perlindungan, itu adalah pemulihan dan pendampingan. Korban tidak perlu tenar, korban tidak perlu tahu, orang tahu mereka adalah korban. Jadi saya minta tolong untuk tetap perspektif pada korban, lindungi korban, dan kita fokus untuk mengadili para terduga pelaku ini. Demikian. Baik, terima kasih Timothy. Mungkin kita ingin mempersilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Masih berkuliah atau masih berkeliaran di lingkungan kampus. Yang kedua, setelah adanya drop out, tadi Mas kuasa hukum bilang ada 20 orang. Apakah Mas akan melapor langsung kepada pihak kepolisian setelah mereka memang dinyatakan drop out oleh kampus gitu? Yang ketiga, mungkin terakhir, bagaimana respon kampus mungkin kepada pihak BEM dulu atau bagaimana terkait dengan kasus ini? Apakah kampus sudah mulai bergerak dan juga mulai rapat atau bagaimana untuk keputusan para pelaku ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin pertama-tama di sini saya sebagai Ketua BMFUI menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah para pelaku sejauh ini masih berkeliaran di ruang kampus? Sejauh tadi saya ada di kampus di Fakultas Hukum, alhamdulillah saya tidak melihat sama sekali adanya para pelaku di ruang kampus kita. Namun hingga saat ini belum ada sanksi yang diterapkan kepada pelaku, sehingga pastinya kita menginginkan supaya ruang aman ini segera cepat terbentuk, segera cepat terbangun, sehingga nantinya korban maupun mereka yang tidak nyaman dengan kehadiran pelaku bisa terlindungi. Terus kemudian saya menjawab pertanyaan nomor 3 terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kampus. Mungkin saya menjawab dulu dari pihak fakultas. Sebagaimana informasi yang saya dapatkan, pihak fakultas saat ini sudah bersurat kepada Satgas PPKUI dan juga terkait dengan rapat-rapat untuk penindakan para pelaku sudah dilakukan. Namun saya belum mendapatkan update terkait dengan hasil akhirnya. Itu untuk pihak kampus sendiri, saya sejauh ini belum ada dapat informasi apapun, belum ada dapat kabar apapun dari pihak kampus. Mungkin nanti dari Fatimah yang akan menambahkan selaku wakil ketua BMUI. Silakan. Baik, saya ingin izin menambahkan poin nomor 3 tadi. Dari pihak kampus sendiri, kami sudah ada koordinasi dengan rektor sebetulnya, menyampaikan bahwa hal ini perlu atensi serius dari kampus dan dari beliau selaku rektor, selaku bapak kami semua, dan beliau mengatakan bahwa memang akan atensi penuh terhadap hal ini, dan kita di sini sebagai mahasiswa tentunya mengawal apa yang beliau katakan dan apa yang menjadi komitmen beliau bahwa kampus akan memberikan atensi penuh. Maka mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kampus untuk bertindak dengan atensi penuh tadi. Seperti itu kalau dari kampus. Ya, tadi terkait dengan kemungkinan laporan polisi, Mas, ya. Terkait dengan kemungkinan untuk membuka laporan polisi, pertama, itu semua akan saya kembalikan ke korban. Dan yang kedua, saya mungkin harus sharing di sini juga. Perjuangan bagi korban seksual untuk melaporkan demikian ke kepolisian itu merupakan perjuangan yang bahkan lebih berat lagi. Di sini saya tegaskan dari pengalaman saya, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di kepolisian kita saat ini, saya rasa belum korban. Di mana korban akan mendapatkan exposure yang sangat besar, harus mengalami BAP beberapa kali, ditanya oleh penyidik berulang-ulang, dan terkadang juga penyidiknya tidak berspektif korban. Dan itu nanti mungkin saya akan pertimbangkan terlebih dahulu kepada korban
Tetapi jika memang ada pihak dari kepolisian yang melihat hal ini dan memang ingin membantu, saya sangat terbuka selama dari pihak kepolisian dapat menjamin bahwasannya penanganan kasus ini akan sangat mendukung dan berkorban. Dan yang ketiga, ini sebenarnya saya juga agak tergelitik kemarin ketika melihat sidang di FH. Dalam statementnya, Fakultas Hukum UI menyatakan bahwasannya akan melakukan pelaporan tindak pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana. Tapi seingat saya kemarin sama sekali tidak disebut ya oleh pihak fakultas. Apakah ada itikat dari fakultas untuk melanjutkan ini kepada laporan pidana, laporan polisi? Tidak disebut secara eksplisit. Oleh karena itu saya juga mungkin menunggu klarifikasi juga dari fakultas, mengingat di sini bukan hanya unsur mahasiswa, tapi ada unsur dari tenaga kependidikan yang juga menjadi korban. Apabila memang dari fakultas ingin melanjutkan kasus ini kepada laporan kepolisian, maka saya selaku perwakilan beberapa korban siap juga untuk berkolaborasi untuk membawa ini ke kasus ke ranah meja pengadilan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Yang pertama soal kondisi korban ya Pak, bagaimana saat ini? Apakah memang mereka mahasiswa dan juga dosen mengalami trauma? Apalagi kan para pelaku ini kan juga sering bertemu dengan korban gitu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah memang saat ini masih berkuliah seperti biasa, ataukah ada juga yang butuh pendampingan psikologis khusus sehingga karena sudah terjadi sejak 2025 yang lalu ya Pak ya? Itu apakah kondisi korban seperti apa sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua terkait sebenarnya kami mengapresiasi langkah FH UI yang seperti sidang kemarin, itu berarti mahasiswa UI berani speak up, karena kejadian seperti ini kan tidak hanya di UI tapi kejadian terjadi di universitas lain. Semoga bisa menjadi contoh. Tapi apakah ada tenggat waktu dari kita begitu sampai pihak rektorat memberikan sanksi hukum yang tegas, jangan sampai nantinya beberapa pelaku bahkan katanya masih berkeliaran sampai sekarang padahal sudah diberikan sanksi administratif. Apakah ada tenggat waktu dari kita untuk kepada pihak rektorat sampai kapan setidaknya para pelaku ini di drop out? Terus kemudian kami mungkin teman-teman sudah melihat isi percakapan ya yang ada di dalam percakapan tersebut, yang privat tersebut. Bisa diberikan beberapa percakapan yang mungkin sangat menohok begitu sehingga korban ini merasa sangat terlecehkan oleh perkataan tersebut. Ini sebagai contoh bahwa tindakan mereka sangat biadab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan kondisi korban, saya tidak akan menjelaskan secara detail masing-masing kondisi korban bagaimana. Yang pasti saya rasa semua rekan-rekan di sini juga masyarakat tahu apa yang akan dirasakan oleh seorang korban pelecehan seksual. Apakah dibilang terdampak mental sudah pasti, Mas. Apakah mereka semuanya merasa terhina, merasa tidak punya harga diri, itu pasti. Ini dari tahun 2025, mereka takut. Saya rasa kita semua juga sudah tahu terkait hal tersebut. Namun kalau untuk korban yang dari unsur dosen, saya tidak bisa memberikan penjelasan karena saya tidak mewakili juga. Kemudian tadi apa lagi? Untuk masalah tenggat waktu dari kami, karena saat ini penyelesaian kasus ini diserahkan kepada Satgas PPKUI, dan juga mungkin nanti Dewan Guru Besar juga akan mengadakan sidang etik. Tapi kita fokus bahas di penyelesaian secara kekerasan seksual oleh Satgas PPKUI. Mungkin pihak rektor jika membutuhkan lagi tenggat waktu, boleh dibaca lagi peraturan rektornya. Peraturan rektor nomor 91 tahun 2022 dinyatakan secara jelas di peraturan rektor tersebut bahwa Satgas memiliki waktu 30 hari kerja untuk Satgas memeriksa terkait dengan laporan yang masuk, laporan kekerasan seksual yang masuk ke Satgas. Dan setelah 30 hari itu berlalu, setelah ada rekomendasi dari Satgas, rektor UI wajib mengeluarkan surat keputusan dengan tenggat waktu 5 hari. Jadi kalau misalkan rektor masih mempertanyakan apakah saya punya tenggat waktu atau tidak, silahkan mohon dibaca lagi peraturan rektor yang berlaku, yang mungkin bahkan rektor sendiri yang membuatnya. Kalau lebih seperti itu.